Literasi ini, marilah sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara ini berjalan dengan lancar. Acara berikutnya, marilah kita saksikan penampilan drama Sang Kiai. Pada tahun 1942, kita diperlihatkan sosok Hadatul Syekh Hasyim Asy'ari yang sangat murah hati dalam menerima para calon santri ke pesantren. Kiai menerima siapa saja yang hendak mondok tanpa memandang dulu, dalam artian baik miskin maupun kaya, semuanya boleh mondok di pesantren Tebu Ireng yang dipimpin oleh Kiai Hasyim Asy'ari. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam nak. Selamat datang nak di pesantren Tebu Ireng. Ya Kiai, syukron Kiai. Saat di pesantren, terlihat kalau salah satu santri bernama Hamid dihukum karena tidak ikut salat zuhur berjamaah di masjid. Kamu tadi tidak sholat zuhur ya? Ayo cepat, hukuman kamu push up 10 kali. Ya, bisa. Cepat. Satu. Ayo cepat. Kalian ini berisik sekali. Sementara kondisi Indonesia saat itu sedang genting, yang mana pasukan Jepang mulai menginvasi negara-negara di dunia, termasuk Indonesia, demi memenangkan Perang Asia Timur. Belanda secara resmi mengakui kedaulatan Jepang dalam Perjanjian Kalijati 9 Mei 1942. Awalnya, masyarakat Indonesia menganggap kedatangan Jepang adalah sebagai penyelamat. Namun, kepercayaan mereka hancur ketika Jepang melarang bendera merah putih dan lagu kebangsaan Indonesia Raya dikumandangkan. Bahkan, semua orang dipaksa untuk melakukan serakai, yakni membungkukkan badan ke arah matahari terbit. Siapa ini orang-orang? Hei kamu, ngapain kamu di sini? Kemarin, Sirkai, tunduk pada Dewa Matahari sekarang. Kamu kenapa kamu tidak mau? Aku tidak bersalah. Kenapa kamu membangkang? Aku tidak salah. Kenapa kamu tidak membangkang kepada Dewa Matahari? Aku tidak bersalah. Jatuhkan aja. Sakit. Besar membangkang. Dan bagi siapa saja yang membangkang, tentu saja akan disiksa oleh Jepang. Kamu ini, kenapa kamu membangkang? Mau aku siksa kamu? Tidak. Mau siksa? Kamu pada ngikutin ini, bagus mereka.
Hah? Ayo yang nanti. Maafkan saya. Semain. Berita pemaksaan untuk serkai terdengar sampai ke pesantren. Sang kiai berkata pada santrinya bahwa ada banyak hal yang bisa dikompromikan. Namun ketika berkaitan dengan akidah, hal itu tidak bisa ditawar lagi. Assalamualaikum Kiai. Sehat Kiai. Kiai ini gimana Kiai tentang tentara Sorakai? Ada apa yang membuat kalian datang ke sini? Gimana Kiai kelanjutan tentang tentara Sorakai? Kita harus melawan tentara Jepang yang membuat kita membangkang. Siap Kiai, laksanakan Kiai. Namun tidak lama berselang, tiba-tiba terdengar suara pasukan Jepang yang hendak datang ke pesantren. Cepat, ambil mereka, tangkap mereka. Lagi sekarang kamu. Kamu juga sini. Gak bisa ngelawan kalau sekarang kan? Rupanya kedatangan mereka ke pesantren untuk menangkap Kiai Hashim. Sang Kiai dituding telah menghasut rakyat sehingga terjadi kerusuhan di pabrik cukir. Kiai pun menyangkal kalau beliau tidak terlibat sama sekali di sana. Tidak seperti ini tuan-tuan bertamu. Saya Hashim Asyari. Kamu kiai yang kami cari-cari yang telah membuat kerusakan di pabrik cukir. Cukir? Saya tidak tahu apa tentang cukir. Saya melihat muka yang sama persis seperti kamu berada di pabrik cukir, Pak Kiai. Saya tidak tahu apa tentang cukir. Boleh, Smile. Apa yang kita lakukan? Bawa dia ke situ. Saya mau urusin dulu ini. Diam kamu. Tutup dulu. Hajar. Selain itu, alasan penangkapan Kiai Hashim adalah karena beliau melarang rakyat untuk melakukan serkai. Ngapain? Nandayo, Nani. Dasar kamu ini, kamu mau kubantai kamu. Awalnya terjadi pemberontakan oleh santri, namun mereka tidak bisa berbuat banyak karena pasukan Jepang membawa perlengkapan senjata yang komplit. Sehingga mau tidak mau Kiai Hashim Asyari harus ikut bersama pasukan Jepang. Jinosuke, bawa dia pergi sekarang. Bebaskan Kiai kami. Sudah mana Kiai kami? Mereka pun pergi meninggalkan pesantren. Pada malam hari, dalam ruangan Seiko Sikikan, Kiai Hashim dipaksa untuk menandatangani pengakuan keterlibatan dalam peristiwa cukir. Karena tidak terlibat, tentu saja Kiai Hashim menolak mentah-mentah surat tersebut.
Pemimpin Jepang mengancam akan menyiksa Kiai bila mana kemauannya tidak dituruti. Konnichiwa, Kiai. Saya tahu kamu terlibat dalam peristiwa pabrik cukir. Ini saya bawakan dokumen-dokumen untuk menandatangani surat keterlibatan. Kamu harus menandatangani ini. Siap tidak terlibat dalam masalah ini. Kamu tidak mau menandatangani? Kalau kamu mau menandatangani, saya akan menyiksa kamu. Saya tidak tahu. Hendak dia? Tidak. Saat suasana sedang memanas, bunyi azan terdengar sampai ke telinga sang kiai. Beliau pun bergegas pergi ke masjid untuk melaksanakan ibadah sholat 5 waktu. Sholat apa ini? Kamu, Kiai, mau kemana kamu? Boleh saja merajam saya setelah saya melaksanakan ibadah sholat. Sementara di luar, Harun dan Hamid sedang mengendap-endap masuk ke markas Jepang. Namun sayangnya ketahuan pasukan Jepang, sehingga mereka pun berlari sekencang-kencangnya untuk menyelamatkan diri. Mau kemana kamu? Di daratan Jepang, Harun, lari! Lari! Hamid pun tertangkap dan dibawa ke suatu tempat. Di balik kegelapan, Harun hanya bisa menonton dari jauh karena takut ia akan tertangkap juga oleh pasukan Jepang, sehingga Harun memilih untuk tetap terdiam. Kamu, sudah menghadap ke belakang saya. Kamu akan mati. Tolong, jangan bunuh aku. Di depan matanya Hamid, sahabatnya itu harus tewas bersimbah darah karena ditembak mati oleh pasukan Jepang. Dengan sisa tenaga yang dimilikinya, ia pun berusaha membawa jasad Hamid kembali ke pesantren. Harun sangat syok menerima kenyataan bahwa sahabatnya tewas di depan matanya sendiri. Amin. Kenapa? Keesokan harinya, seluruh pasukan Jepang berbaris untuk melakukan serangkai. Semuanya tunduk kecuali Kiai Hashim. Kepada Dewa Matahari, penghormatan. Silakan. Selesai. Kiai, kenapa kamu tidak menunduk kepada Dewa Matahari? Karena itu tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena itu syirik. Syirik nih.
kamu ini ngelawan juga sama kayak santri-santrimu. Nggak bisa diatur kamu. Melihat hal itu, pemimpin Jepang pun menjadi murka dan membawa Kiai ke ruang penyiksaan. Oh, ini baunya sisa. Bersamaan dengan itu, para santri telah berkumpul di depan gerbang meminta agar Kiai Hashim segera dibebaskan. Woi, buka gerbangnya. Lepaskan kiai kami. Woi, bebaskan kiai kami, woi. Buka gerbangnya. Memanfaatkan momen itu, pemimpin Jepang lalu melakukan penyiksaan terhadap Kiai Hashim dengan disiarkan langsung melalui speaker. Woi, mau diapain kiai kami, woi? Hentikan. Bebaskan kiai kami. Hentikan. Hentikan. Buka gerbangnya, woi. Suatu hari, Hamid Unu mendatangi. Suatu hari, Hamid Unu mendatangi pemimpin Jepang untuk membicarakan tentang Kiai Hashim. Hamid Unu merupakan salah seorang perwira Muslim Jepang yang ditugaskan khusus untuk mengawasi pergerakan Kiai Hashim. Hamid Unu sendiri datang kemari untuk membantu membebaskan Kiai Hashim dan berusaha mencari jalan keluar dari permasalahan para kiai. Faktanya, bukan Kiai Hashim saja yang ditangkap, melainkan para ulama di seluruh Indonesia juga ditawan oleh Jepang. Konnichiwa, Hamid Unu. Ya. Apa yang membawa kamu kemari, Unu? Saya ingin membicarakan tentang penyanderaan Kiai sejauh Madura. Penyanderaan Kiai. Bukannya kamu tuh yang ditugaskan untuk menjaga Kiai? Ya, betul. Oh, jadi mau membicarakan soal Kiai? Ya, Ya, membicarakan soal Kiai. Jadi kamu mau apakan para Kiai-Kiai ini? saya minta untuk para Kiai dibebaskan. Kenapa harus dibebaskan? Karena negara Indonesia adalah negara Muslim. Karena, oh ya, saya pikirkan sebentar. Ya, mungkin karena kita menangkap para kiai, bukan? Ya, Jadi para santri-santri ini suka memberontak sampai pagar hancur. ya betul. Ya, yaudah, kita akan bicarakan esok hari ya. Ya, saya tunggu. Gomenasai. Esok harinya, Hamid Unu mulai berdiskusi dengan petinggi Jepang lainnya. Menurutnya, penangkapan para kiai adalah suatu kesalahan karena mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim. Langkah yang tepat seharusnya adalah merangkul para ulama agar mau menjadi kawan pemerintah. Oke, Hamid Unu. Jadi kemarin kita sudah membicarakannya ya. Ya, Jadi menurut kamu kalau kita terus menangkap dan melawan kiai, para penduduk Indonesia akan menjadi murka kepada kita. ya, Karena kata kamu orang-orang Indonesia itu kebanyakan mayoritas Muslim. Oke, saya terima tawaran kamu. Saya akan coba
membicarakan ini dengan petinggi-petinggi Jepang lain sejauh ini. Ya, saya tunggu kabarnya. Ya, arigatou gozaimasu. Setelah lama berdiskusi, mereka akhirnya sepakat untuk melepaskan semua ulama yang ditawan dan membentuk latihan untuk para kiai. Suatu hari, Saiko Shikikan menyuruh pasukannya untuk memberitahu 32 ulama sejawa Madura untuk membahas latihan kiai yang akan diadakan pada tanggal 1 Juli 1943. Wakil petinggi Jepang hadir untuk menyampaikan permintaan maaf mereka karena telah menangkap para ulama tersebut. Moshi, halo, kami Saiko Sakiko. Saya meminta sesuatu nih. Jadi kemarin saya sudah membicarakan ini bersama Hamid dulu. Kalau kita terus melakukan penangkapan terhadap kiai dan menyiksanya, Indonesia akan menjadi murka kepada kami karena mereka juga mayoritas penduduknya muslim. Jadi menurut Hamid Unu, sebaiknya kita membebaskan dan mengadakan latihan kiai pada tanggal 1 Juli 1943. Ya. Apa dia? Oh ya. Ya, jadi dibebaskan saja seluruh kiai se-Jawa Madura dulu ya. Ya. Oke, ya. Arigatou gozaimasu. Singkat cerita, pada tanggal 24 Oktober 1943, Jepang membubarkan Majelis Islam ala Indonesia dan mendirikan Majelis Syuro Muslim Indonesia atau disingkat dengan Masyumi di bawah pimpinan Kiai Haji Hashim Asy'ari. Konnichiwa Kiai. Kiai, saya datang sini untuk membebaskanmu dan mengadakan latihan kiai pada tanggal 1 Juli 1943. Jadi Bumenasai sudah menyiksa dan menangkap para kiai sejauh Madura. Saya jamin semua akan baik-baik saja. Kami akan membebaskan seluruh kiai sejauh Madura. Ya, Bumenasai Kiai. Ya, tidak apa-apa. Saya pergi dulu. Ya, Kiai. Ya, terima kasih. Tentara Rasya. Kami tunggu. Terima kasih. Mungkin berkat pembicaraan kita kemarin-kemarin, kita bisa merangkul Indonesia jadi semakin baik. Ya, Terima kasih atas kerjasamanya. ya, kamu dibebas tugaskan untuk menjaga Hamidun, menjaga Kiai. Kamu sudah bebaskan. Ya, arigatou gozaimasu. Ya, mohon maaf apabila ada tutur kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.